Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonio Pratama. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang konstitusi. Konstitusionalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah paham yang menganut prinsip di mana perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen negara termasuk rakyat dan pemerintah adalah konstitusi. Pengertian konstitusi menurut L.J. Van Appleton. Konstitusi merupakan sebuah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar seperti hukum dasar tertulis hingga hukum dasar yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan konvensi. Jenis konstitusi dan contoh konstitusi di Indonesia. Secara umum, konstitusi memiliki dua jenis berdasarkan bentuknya. Kedua jenis konstitusi tersebut merupakan jenis konstitusi yang tertulis dan jenis konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa dalam persekutuan hubungan negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia. A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. C. Undang-Undang Dasar Sementara. D. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi yang tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia. Di antaranya yaitu keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. Fungsi konstitusi. Dalam karyanya, C.F. Strong berpendapat bahwa pada dasarnya prinsip dari fungsi konstitusi adalah sebagai sesuatu yang membatasi kewenangan tindakan dari pemerintah. Tidak hanya itu, fungsi konstitusi adalah untuk memberikan sekaligus melakukan perumusan untuk pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. 1. Fungsi konstitusi secara umum. Secara umum, konstitusi memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu A. Konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintahan agar tidak terjadi pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terjamin, terlindungi, dan tersalurkan. B. Konstitusi memiliki fungsi sebagai piagam atas lahirnya suatu negara. C. Konstitusi memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan. Tujuan konstitusi. Selain fungsi konstitusi di atas, konstitusi juga memiliki tujuan yang penting untuk diketahui. Berikut ini adalah 3 tujuan dari konstitusi secara ringkas, di antaranya yaitu: konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Dan selanjutnya, nilai-nilai dari konstitusi. Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. Bagi suatu negara, konstitusi tidak hanya dapat berlaku dalam arti hukum atau legal. Dan selanjutnya, nilai nominal. Nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku. Namun, konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna. Konstitusi yang tidak sempurna itu dapat disebabkan oleh beberapa pasal tertentu yang tidak berlaku. Dan yang terakhir, nilai semantik. Nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Konstitusi bisa menjadi alat bagi pemangku kekuasaan untuk melakukan mobilisasi kekuasaan. Hal itu menjadi alasan dalam melaksanakan kekuasaan politik terhadap warga negaranya. Baiklah,
Simpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, berdasarkan pembahasan tentang konstitusi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi logis berdirinya suatu negara berdiri atau terbentuknya suatu negara baru adalah adanya konstitusi. Baiklah, mungkin itulah yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi konstitusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.